Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Afifah dengan NIM 2122015. Baiklah, di sini kita akan membahas tentang aliran Murji'ah dan Jabariyah. Yang pertama adalah aliran Murji'ah. Murji'ah ini berasal dari kata kerja bahasa Arab yaitu arja'a yurji'u irji', yang berarti menunda, menangguhkan, atau memberi harapan. Dalam konteks teologi Islam menunjukkan bahwa pada suatu kelompok dalam sejarah Islam yang dikenal dengan pandangannya terkait iman dan amal. Mereka muncul pada masa awal Islam, khususnya saat terjadinya konflik teologis dan politik. Selanjutnya, masuklah kita pada sejarah aliran Murji'ah. Aliran Murji'ah muncul pada abad ke-1 Hijriah sebagai reaksi konflik yang terjadi pada Perang Jamal, Siffin, perpecahan yang melahirkan kelompok Khawarij dan Syiah. Tokoh-tokoh aliran Murji'ah yaitu yang pertama adalah Ghailan ad-Dimashqi, yaitu salah satu tokoh yang menyebarkan gagasan Murji'ah di Damaskus. Kemudian tokoh yang kedua yaitu Al-Hasan bin Muhammad bin Hanafiyah, yaitu dikatakan dia memulai gagasan irji dalam bentuk moderat. Kemudian yang ketiga yaitu Abu Ubaidah Muslim bin Abi Karimah, yaitu seorang pemikir dari kalangan Murji'ah. Kemudian tokoh yang keempat yaitu Al-Jaham bin Safwan, yang mana dia adalah pemimpin Murji'ah yang ekstrim, meskipun dikenal dengan aliran zaman Jahimiyah. Selanjutnya masuk kita pada pokok ajaran Murji'ah. Yang pertama adalah iman adalah keyakinan di hati. Maksudnya di sini mereka memandang bahwa iman hanyalah keyakinan dalam hati tanpa adanya syarat amal. Amal tidak mempengaruhi keimanan, sehingga orang yang beriman tetap dianggap mukmin meskipun melakukan dosa besar. Kemudian yang kedua yaitu penundaan penghakiman atas pelaku dosa besar. Maksudnya di sini, Murji'ah percaya bahwa pelaku dosa besar tidak otomatis kafir. Hanya Allah yang berhak menghakimi mereka pada hari kiamat, sehingga mereka menunda penghakiman di dunia. Kemudian yang ketiga yaitu tidak mencampuri urusan politik. Maksudnya di sini, Murji'ah cenderung bersikap netral terhadap konflik politik yang terjadi, berbeda dengan Khawarij dan Syiah yang tegas memiliki atau memihak kelompok tertentu. Kemudian yang keempat adalah keimanan tidak bertambah dan tidak berkurang. Maksudnya di sini, menurut Murji'ah, iman adalah entitas tunggal yang tidak bertambah atau berkurang. Berbeda dengan pandangan Sunni yang percaya bahwa iman bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Selanjutnya masuk kita pada bahasan kita yang kedua yaitu aliran Jabariyah. Jabariyah berasal dari bahasa Arab yaitu al-Jabariyah, yang berarti memaksa atau mengharuskan melakukan sesuatu. Maknanya mengacu pada keyakinan bahwa manusia itu tidak memiliki kehendak bebas, karena segala sesuatu dalam hidup manusia itu telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata lain, manusia hanyalah alat yang dipaksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalankan takdir. Selanjutnya yaitu sejarah munculnya aliran Jabariyah. Aliran Jabariyah muncul pada abad 1 Hijriah sebagai reaksi konflik teologis terkait hubungan antara takdir atau qada dan kehendak bebas manusia. Kemudian tokoh-tokoh aliran Jabariyah yaitu yang pertama adalah Jad bin Dirham. Beliau dikenal sebagai pelopor awal Jabariyah. Ia mengajarkan bahwa Allah menentukan semua perbuatan manusia tanpa adanya campur tangan manusia itu sendiri. Tokoh yang kedua yaitu Jam bin Safwan. Tokoh ini merupakan tokoh yang paling terkenal dari aliran Jabariyah. Ia mengembangkan ajaran Jabariyah menjadi sebuah doktrin yang lebih sistematis dan ekstrim, yang kemudian dikenal sebagai aliran Jamiyah. Tokoh yang ketiga yaitu Husain bin Muhammad An-Najjar.
Husain bin Muhammad An-Najjar adalah salah satu tokoh yang mengembangkan pemikiran Jabariyah dalam versi modern. Ia mencoba menjembatani antara pandangan Jabariyah ekstrem dan pandangan lain seperti Qadariyah. Tokoh selanjutnya yaitu Dirar Ibnu Amar. Beliau adalah seorang teolog muslim yang dikenal sebagai pandangannya yang berada di antara Jabariyah dan Qadariyah. Ia berpendapat bahwa manusia bertanggung jawab atas perbuatannya, tetapi tanggung jawab ini hanya sebagai atau terjadi karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kekuatan dan potensi kepada manusia yang melakukannya. Selanjutnya yaitu pokok ajaran Jabariyah. Yang pertama adalah manusia tidak memiliki kehendak. Maksudnya di sini, segala sesuatu yang terjadi termasuk perbuatan baik atau buruk manusia telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia hanya dipaksa atau menjalankan kehendak Allah menurut mereka. Kemudian yang kedua yaitu takdir itu mutlak. Segala sesuatu dalam kehidupan termasuk ketaatan dan kemaksiatan telah dituliskan dalam takdir Allah dan manusia tidak bisa mengubahnya. Selanjutnya yang ketiga yaitu penolakan pada sifat-sifat Allah. Maksudnya Jabariyah ekstrem terkhususnya Jahm bin Safwan menolak sifat-sifat Allah yang menyerupai manusia seperti berbicara, mendengar, atau melihat. Mereka menekankan tauhid yang murni tanpa menyerupakan Allah dengan makhluknya. Selanjutnya yang keempat adalah amal tidak berpengaruh pada iman. Sejalan dengan Murji'ah, Jabariyah percaya bahwa iman adalah keyakinan hati sehingga amal manusia tidak menentukan nasib akhir seseorang. Selanjutnya dapat kita simpulkan dari kedua aliran tersebut bahwa aliran Murji'ah lebih berfokus pada aspek iman dan pengampunan dengan memisahkan iman daripada amal perbuatan. Sedangkan Jabariyah lebih menekankan pada takdir dan keterbatasan kehendak manusia, sehingga manusia dianggap tidak memiliki kendali atas amal perbuatannya. Jadi keduanya itu menunjukkan pandangan yang berbeda terhadap hubungan manusia dengan Allah dalam hal iman, dosa, dan takdir. Baiklah, sampai di sini bahasan kita pada kali ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.